Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Ghost Rider Spirit of Vengeance yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan kembalinya Johnny Blaze yang mencoba menyelamatkan seorang anak keturunan iblis. Penasaran? Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wes rasa kesuwen, langsung saja gas nonton film. Diawali dari seorang pria yang mengendarai motor gede di jalanan wilayah Romania. Dia bernama Mario, kita sebut saja Eddie. Ini pebenguknya. Eddie terlihat sedang mendatangi sebuah kuil suci. Eddie memberitahu biarawan bahwa Raja Iblis Memphis sedang mengirim pasukannya untuk mengambil seorang anak laki-laki beserta ibunya yang kini ditawan oleh biarawan. Anak laki-laki tersebut bernama Danny Cat, sedangkan ibunya bernama Nadia. Pada saat itu juga pasukan Memphis datang menyerbu tempat itu. Pasukan itu dipimpin oleh anak buah Memphis yang bernama Karigan. Kita sebut saja Bagong. Bagong tanpa ampun membunuh semua biarawan, tetapi untungnya Nadia dan Danny berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil. Bagong dan kelompoknya tak tinggal diam, mereka mengejar Danny, begitu juga dengan Eddie. Di dalam pengejarannya, Bagong menyingkirkan Eddie dengan menembak ban motor Eddie yang membuatnya terpental ke arah jurang. Namun dengan pengalamannya menjadi handal di film Thor, Eddie pun membalas dengan menembak ban mobil Bagong yang membuat Bagong tak bisa lagi mengejar Danny. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Eddie mendatangi Johnny Blaze yang kini tinggal di gudang kosong jauh dari pemukiman. Johnny memilih mengasingkan diri karena kekuatannya semakin hari tak terkontrol. Eddie lalu mengungkapkan alasannya menemui Johnny, yaitu meminta Johnny untuk melindungi seorang anak yang menjadi incaran Memphis, si iblis durjana yang terkutuk. Eddie juga mengungkapkan bahwa Memphis telah mengambil wujud manusia, tetapi ia sangat lemah karena tubuh manusia yang dijadikan inangnya tak terlalu kuat. Dari dahulu kala iblis neraka memang sudah ada di muka bumi ini. Mereka melakukan perjanjian kepada manusia yang lemah gemulai imannya, dan mereka memanfaatkan tenaga manusia untuk melakukan semua rencana iblis terkutuk. Eddie lalu mengatakan kepada Johnny, jika kau berhasil menyelamatkan anak incaran Memphis, maka aku akan membawamu ke kuil kuno yang bisa mengangkat kutukan Ghost Rider. Johnny yang dari dulu menginginkan hal tersebut pun menuruti Eddie dan mulai melakukan perjalanan mencari Danny beserta ibunya. What do you want from me? I need your help. This little kid. What makes you think I can find him? Di sisi lain, Nadia dan Danny yang sedang dalam perjalanan menuju warteg tiba-tiba diseruduk oleh mobil lain dari belakang. Ternyata itu Bagong beserta konco-konconya. Mereka menggiring Nadia ke sebuah bangunan kosong, kemudian menangkapnya. Di sana Nadia akan dibunuh. Datanglah Johnny yang langsung membunuh dua anak buah Bagong dengan rantai dan juga tatapan penebusan dosa. Johnny merasakan ada kekuatan jahat dari dalam tubuh Danny. Ia pun mendekati Danny dan mencoba untuk membunuhnya, tetapi Bagong lebih dulu menembak Johnny. Setelah itu, Bagong dan reng-rengannya segera pergi sambil membawa Danny. Keesokan harinya, Johnny secara tiba-tiba tersadar di rumah sakit. Ia pun segera mengambil beberapa obat manual dan pergi dari rumah sakit. Namun di waktu yang sama, ia melihat Nadia di sudut ruangan. Johnny pun mengikuti Nadia yang berakhir di parkiran. Nadia tak terima jika Johnny ikut campur dalam masalahnya, tetapi Johnny mengatakan bahwa Eddie telah mengirim dirinya untuk melindungi Danny. Nadia pun menerimanya dan mengajaknya untuk mencari Danny. Let's go. Di sisi lain, Bagong menghubungi Memphis bahwa Danny sudah ada di tangannya, namun ada sedikit kendala di mana Ghost Rider ikut campur dan juga menginginkan Danny. Memphis selalu meminta Bagong mendekatkan teleponnya ke telinga Danny. Setelah itu Memphis membacakan sebuah mantra yang bisa menyegel Danny agar tidak bisa ditemukan oleh Ghost Rider. Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dirinya adalah istri Bagong yang sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan Bagong sebagai mafia. Hingga pada suatu hari Nadia tidak sengaja menyindir kejelekan Bagong yang memiliki kades di selangkangannya.
Tentu saja hal itu membuat Bagong marah. Ia mencoba membunuh Nadia dengan menghancurkan apartemennya. Di detik-detik sebelum Nadia wafat, ia didatangi Raja Iblis yang tak lain adalah Memphis. Memphis menawarkan kehidupan kedua kepada Nadia, tetapi meminta imbalan yaitu mengandung putra iblis dari Memphis. Nadia dengan bodohnya menerima tawaran tersebut dan sekarang ia baru merasakan akibatnya, di mana Memphis ingin mengambil Danny untuk dijadikan inangnya. Tubuh Danny tak seperti manusia biasa, ia mampu membuat Memphis menjadi sangat kuat yang mungkin bisa menguasai bumi hanya satu kali serangan. You're the devil's baby, Mama. Malam harinya, Nadia dan Johnny tiba di sebuah klub malam di mana mereka menyergap teman Bagong yang kemungkinan mengetahui keberadaan Bagong. Johnny mengancam akan berubah menjadi Ghost Rider jika dia tidak mau memberitahu keberadaan Bagong. Dengan terpaksa, ia memberitahu bahwa Bagong membawa Danny ke pertambangan. Photo shakes, my friend. Tanpa pikir panjang, Johnny pun segera pergi ke pertambangan dan merubah dirinya menjadi sang The Ghost Rider. Di pertambangan itu sendiri, Bagong dan pasukannya mulai mempersiapkan persenjataan untuk mengalahkan Johnny. Pada saat itu juga Nadia secara ajaib sudah ada di pertambangan. Ia diam-diam membebaskan Danny kemudian membawanya pergi. Gak lama setelah itu datanglah Johnny yang langsung ditembaki Bagong tetapi hal itu tidak membuat Johnny kena mental karena sudah memiliki mortal. Johnny mulai melakukan serangan dengan rantainya, namun karena kurang greget Johnny pun menaiki alat berat dan merubah alat tersebut menjadi bulldozer berbahan bakar api neraka jahanam. Setelah semua anak buah Bagong terbunuh, Johnny kemudian membunuhnya dengan tatapan penebusan dosa. Johnny lalu mengejar Nadia yang masih dalam pelarian. Ia pun menyeret Nadia keluar dari mobil dan akan membunuhnya, tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Danny. Ketika Johnny mendekati Danny, ia secara ajaib berubah menjadi manusia, yang artinya Danny memang benar-benar putra iblis. Keesokan harinya, Johnny mengajak Nadia dan Danny sarapan di kedai. Johnny mengungkapkan permintaan maaf kepada Nadia karena semalam hampir membunuhnya. Johnny terus terang bahwa sekarang dirinya masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Kulun the guy she usually hangs out with. Huh. Di pertambangan, Memphis menghampiri Bagong yang terlihat sedang sekarat tertindih reruntuhan. Saat Bagong mati, Memphis menghidupkan kembali Bagong sebagai makhluk yang dikenal sebagai Blackout. Ia mampu merubah apapun yang dipegang menjadi membusuk. Nggak cuma itu, Blackout juga mampu membuat lingkungan seseorang menjadi gelap gulita sebelum dirinya membunuh orang tersebut. Memphis selalu memerintahkan Blackout untuk menemukan Danny. What did you do to me? Di sisi lain, Johnny, Nadia, dan Danny bertemu dengan Eddie di jalanan. Eddie mengajak mereka ke tempat yang aman, yaitu kuil Sun Quarry, sebuah kuil yang mampu mengangkat kutukan Ghost Rider. Setibanya di sana, mereka disambut para biarawan. Di dalam kuil, Eddie menjelaskan kepada Johnny bahwa iblis yang ada di tubuh Johnny dulunya malaikat bernama Zarathos. Namun Zarathos ditipu oleh iblis yang membuatnya ditarik ke neraka. Zarathos yang memiliki rasa keadilan akhirnya merubah dirinya menjadi Spirit of Vengeance. Ia akan menyeret siapapun ke neraka yang sudah melakukan banyak dosa. Johnny lalu menagih janji Eddie untuk mengangkat kutukannya. Eddie pun mengabulkannya dengan memberi roti sobek basi kepada Johnny, kemudian menyuruhnya pergi ke ruangan pengadilan. Setibanya di ruangan tersebut, Johnny merasakan kesakitan. Johnny dibawa ke dimensi lain di mana sosok Zarathos keluar dari tubuh Johnny melalui mulut. Setelah tersadar, Johnny merasakan kalau dirinya sudah menjadi manusia normal. Ia mencari Eddie, tetapi Eddie tak ada. Di saat itu juga suara cerita Nadia terdengar. Johnny mencari sumber suara dan menemukan bahwa para biarawan menangkap Eddie, Nadia, dan Danny. Biarawan itu memberitahu Johnny bahwa Danny harus dieksekusi di meja kudus karena jika Memphis mendapatkan Danny, maka dunia tidak akan baik-baik saja.
Para biarawan dan jamaahnya lalu membawa Danny ke meja kudus. Ketika biarawan itu akan memenggal kepala Danny, tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Tentu saja hal itu disebabkan oleh Blackout. Blackout membunuh semua jamaah kemudian membawa pergi Danny ke hadapan Memphis di Turki. What's the matter with your face? Gak lama setelah keduanya pergi, Nadia, Johnny, dan Eddie datang. Mereka menemukan para biarawan telah mati membusuk. Eddie lalu mengajak mereka ke ruangan penyimpanan senjata dan memutuskan untuk menyusul Danny serta mengakhiri ini semua. Blackout ini tiba di Kolosium Turki. Ia memberikan Danny kepada Memphis yang terlihat lemah karena terlalu banyak membuat perjanjian. Sebelum melakukan ritual pemindahan, Memphis memberitahu Danny bahwa kekuatan yang ada pada Danny sama dengan kekuatan milik Memphis. Memphis juga mengungkapkan bahwa Danny adalah putranya. Like father, like son. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Johnny, Nadia, dan Eddie tiba di Kolosium. Ketiganya melihat tamu-tamu Memphis yang akan membantu pemindahan tubuh. Malam harinya, semua tamu memakai jubah hitam dan berbaris di depan Memphis. Saat ritual pemindahan mulai dilakukan, Eddie muncul sambil menembaki para tamu, sementara Johnny mencoba membebaskan Danny, tetapi Memphis menghentikannya dengan melempar Johnny ke arah tamu. Eddie yang hanya manusia biasa diserang oleh Blackout. Blackout lalu menggunakan kekuatan yang akan membuat Eddie berubah menjadi patung. Setelah itu, Blackout memegang Johnny dan meminta Memphis untuk mengeksekusinya di sini. Danny memberitahu bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti ayahnya, jadi ia dengan sigap mengembalikan kutukan Zarathos kepada Johnny dan membuat Johnny kembali lagi menjadi sang The Ghost Rider, yakni mampu berubah di siang hari. Like father, like son. Johnny lalu membunuh sebagian tamu hanya dengan sekali tebasan rantai, sementara Memphis membawa pergi Danny ke jalanan, yang kemudian disusul dengan Johnny dan Nadia. Di dalam pengejaran, Johnny merubah sebuah truk menjadi Hell Truck lalu menabrak beberapa mobil. Di saat itu juga Blackout ikut campur. Ia mencoba merubah Johnny menjadi membusuk, tetapi hal itu tidak bisa. Johnny menyerang balik Blackout dengan tatapan penebusan dosa yang membuat Blackout tak sadarkan diri dan jatuh terlindas mobil. Setelah itu, Johnny menyerang mobil Memphis dengan rantainya yang membuat mobil tersebut keluar jalur lalu berguling-guling. Johnny kemudian meraih Memphis dari mobil sambil mengatakan bahwa perjanjian Memphis adalah perjanjian terburuk. Setelah itu, Johnny menggiring Memphis kembali ke neraka dengan membantingnya ke tanah air. Nadia akhirnya tiba di lokasi. Ia sangat sedih ketika melihat Danny sudah tidak bernyawa di dalam pelukannya. Johnny mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi malaikat Zarathos yang masih memiliki keadilan. Seketika itu juga api merah di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Ia menghidupkan kembali Danny hanya satu kali sentuhan. Hell yes. Tamat ending yang cukup membagongkan.